Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Adrian Syahswaja. Kali ini saya akan membahas tentang kenapa kita sudah beramal, misalnya sudah sholat 5 waktu, sudah sholawat, ya, sudah istighfar, bahkan, tapi kok tidak terasa efeknya ya. Nah, tidak terasa efeknya kepada diri kita. Ini banyak sekali kasus yang saya lihat ya. Misalnya contohnya ada yang mengamalkan sholawat nariyah ya, sampai 4.444 kali. Dia dapat kerjaan tapi ternyata cuma sebentar putus pekerjaannya dan mendapatkan masalah-masalah baru, malah mendapatkan fitnah-fitnah ya dari orang-orang sekitar. Dia merasa, apa salah saya, kok amal saya sudah banyak, ibadahnya sudah bagus, sudah terjaga, tapi kenapa permasalahan hidup semakin banyak, justru malah diberikan banyak kesulitan. Ada juga yang sudah baca surat Al-Waqiah rajin, tapi malah diberikan kesialan terus. Nah, ini faktornya apa gitu? Apakah amal yang salah atau yang lain? Nah, di sini ada di buku saya, judulnya Seucap Jadi Nyata. Seucap Jadi Nyata. Ini mungkin karena kamera depannya jadi nggak jelas ya. Terbalik hurufnya, Seucap Jadi Nyata. Ini karya saya sendiri. Nah, ini masih ada stoknya, kalau mau beli bisa hubungi saya di Telegram ya untuk pemesanan. Nah, kita akan membahas dulu kenapa sih seseorang itu sudah ibadahnya rajin, ya, sudah wiridnya banyak, ribuan, bahkan jutaan, tapi efeknya tidak terasa gitu. Nah, saya akan menjelaskan di sini adalah faktor utamanya adalah pikiran dan perasaan. Jadi pikiran dan perasaannya ini belum memancarkan hal-hal yang positif. Jadi kalau kita lihat dalam teori fisika kuantum ya, dalam diri manusia itu ada yang namanya vibrasi atau getaran ya. Nah itu. Jadi itu sebagai suatu hal yang tidak terlihat oleh mata kita. Getaran ini atau vibrasi ini itu sumber utamanya adalah pikiran. Dan yang kedua adalah perasaan. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu itu ada getaran yang keluar dari diri kita dan itu ditangkap oleh alam semesta. Begitu juga dengan perasaan kita. Itu kalau kita merasakan sesuatu yang positif, maka itu akan ditangkap oleh semesta. Begitu juga kalau itu sesuatu yang negatif, itu akan ditangkap oleh semesta. Dan setiap apa yang kita pikirkan dan kita rasakan ini akan menjadi suatu getaran ya. Getaran ini ditangkap oleh database alam semesta dan akan dikembalikan lagi kepada kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk peristiwa-peristiwa kehidupan. Misalnya contohnya begini, kita selalu berpikir tentang dunia ini jahat gitu. Dunia ini penuh dengan tipuan, atau dunia ini penuh dengan orang-orang yang tidak baik gitu. Nah, ketika kita memiliki pikiran dan perasaan seperti itu, maka itu akan menjadi suatu getaran yang ditangkap oleh semesta dan akan kembali lagi kepada kita. Menjadi suatu peristiwa. Akhirnya kita menemukan orang-orang seperti itu, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tega, orang-orang yang suka menipu. Itu kita ketemu dengan mereka. Karena apa? Karena pikiran kita dan perasaan kita ini terus memancarkan getaran itu. Nah, ketika kita berpikir bahwa saya ini miskin, saya ini hidupnya susah, saya ini selalu tidak beruntung dalam hidup, uang itu sulit sekali saya miliki. Ketika itu tertanam dalam pikiran kita, maka itu akan menjadi suatu getaran, dan getaran itu akan memancar ke alam semesta dan akan kembali kepada kita. Akhirnya yang terjadi adalah yang benar itu. Kita jadi sering kehilangan uang, mungkin kita punya uang banyak cepat habis,
atau kita untuk mendapatkan uang sangat sulit, kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau itu sulit. Karena apa? Karena kita yang memancarkan getaran itu lewat pikiran dan perasaan kita. Juga misalnya lagu-lagu ya, misalnya kita sering mendengarkan lagu-lagu yang galau ya, putus cinta, patah hati, itu biasanya bisa terjadi pada kehidupan kita. Contohnya saya dulu ya, dulu saya tuh suka lagu yang berakhir di Januari, tahu lagu itu kan? Nah, ternyata faktanya ketika saya sering menyanyikan lagu itu dengan gitar, dengan penghayatan, setiap bulan Januari saya putus dengan pacar saya. Jadi saya berkali-kali tuh putus pacar di bulan Januari. Nah, itu karena saya selalu memberikan atensi, perhatian secara pikiran dan perasaan itu terhadap lagu tersebut. Dan itu benar-benar terjadi. Nah, kalau sekarang kan kita lihat banyak lagu-lagu yang positif ya. Lagunya Noah tuh yang baru tuh kan juga tentang bagaimana kita mengejar impian. Lalu juga ada judul lagunya apa namanya, Satu-Satu ya. Ya. Aku sudah tak marah. Nah, itu lagu itu positif itu. Bagaimana dia sudah bisa berdamai dengan masa lalunya. Nah, kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang positif, insya Allah nanti kita akan memancarkan getaran yang positif juga. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita, itu semuanya positif. Terus bagaimana nih? Biar kita terus memancarkan hal-hal yang positif. Coba deh, perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan banyak tuh syair-syair solawat ya. Ya itu kita dengarkan saja. Baca-baca solawat itu. Insya Allah nanti semesta ini akan bergerak untuk kita. Seolah-olah kita tuh dituntun untuk diberikan kemudahan. Kenapa? Karena ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada cahayanya Rasulullah di alam semesta ini yang merespon kita gitu. Karena atensi yang kita berikan. Jadi kita perbanyak bersolawat, banyak baca Quran ya, lalu banyak mendengarkan hal-hal yang positif. Menonton film tuh jangan nonton film-film putus cinta, film-film tentang penindasan ya, film-film tentang tidak dapat restu orang tua gitu. Nah, itu bisa terjadi. Dan itu pengalaman saya juga begitu. Dari segi pikiran. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi kaya raya? Dengan pikiran dan perasaan kita. Yaitu kita harus berdoa kepada Allah dengan pikiran dan perasaan yang positif. Artinya, kita nih doa ke Allah, tapi jangan memberikan prasangka buruk pada Allah. Contoh begini, ya Allah, kok gaji saya dikit banget ya, gitu. Itu kita berprasangka buruk pada Allah. Atau kita mengatakan bahwa kok hidup saya sial terus ya. Nah, itu kita memberikan prasangka buruk. Akhirnya apa? Akhirnya banyak keburukan-keburukan yang terjadi pada diri kita. Nah, ini pengalaman saya, teman-teman saya yang sering curhat di status WA, status Facebook, itu dengan curhatan-curhatan yang nyinyir, yang sinis pada kehidupan, bahkan sering menyalahkan dirinya sendiri, itu biasanya hidupnya juga penuh dengan kesulitan, itu ditambah terus itu, walaupun dia seorang ahli ibadah. Walaupun kita sholat, kita wirid, itu kurang-kurangilah untuk kita nyinyir, untuk kita melontarkan perkataan-perkataan yang pesimis, perkataan-perkataan yang melemahkan ya, penuh dengan kecemasan, itu kita hilangkan. Kita merasa diri kita ini sial, merasa diri kita ini miskin, hidupnya tidak beruntung. Itu perkataan-perkataan itu sebaiknya hilangkan. Fokuskan pikiran kita pada hal-hal yang nikmat pada diri kita. Contoh, kita punya keluarga yang bahagia, itu kita syukuri. Kita punya teman-teman yang baik, yang mensupport kita, itu kita syukuri.
kita punya rumah tempat kita tinggal, itu kita syukuri. Kita punya sepatu sehingga kita melangkah setiap hari itu kaki kita tidak kepanasan, itu kita syukuri. Kita punya handphone, ya, kita bisa update status, bisa searching berita, bisa bikin video di YouTube, ya, itu kita syukuri. Kalau kita banyak bersyukur, menganggap dunia ini penuh dengan keindahan, maka semua itu akan berbalik pada kehidupan kita. Kita nikmatnya ditambah, lalu kemudian masalah-masalah kita dipermudah, selalu kita diberikan keberuntungan, bahkan kita bisa sukses, kaya raya, banyak uang, tanpa kita harus bersusah payah. Kenapa? Karena kita selalu bersyukur dengan yang sedikit dari Allah. Jadi rezeki yang sedikit, kalau kita bersyukur, maka itu akan menjadi sangat besar. Nah itu, jadi buat sahabat-sahabat di sini banyak yang bertanya, kok saya sudah sholawat sampai ribuan kali setiap hari, saya sudah istighfar sampai ribuan kali, tapi kok ya hidup saya susah terus, tidak ada perubahan. Berarti ada yang salah di pikiran dan perasaan sahabat-sahabat. Kurang bersyukur, banyak mengeluh, ya, kurang bersabar, ya, banyak marah-marah, ya, kurang untuk menikmati hidup, ya, banyak mengutuk kehidupan. Nah itu sangat berbahaya gitu buat kehidupan kita. Yaitu sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Ingat, terus sholawat, terus berzikir, ibadah sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Banyak atau sedikit nikmat Allah harus kita syukuri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.